Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam kesempatan yang indah ini. Mari saya mengajak kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma pasal 12. Kita akan baca mulai ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, ada satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, hendaklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan kami boleh selalu mempelajari firman Tuhan. Pakailah setiap kami, Tuhan, yang saat ini diberi kesempatan untuk mendengarkan melalui video ini. Dan pakai hamba-Mu, berikan dia hikmat yang daripada Tuhan, supaya apa yang dia pelajari boleh di-share dan jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari Roma 12 ayat 1 dan 2. Jikalau saudara belum melihatnya, saudara boleh kembali ke video kami, boleh cek tentang Roma 12, 1 dan 2. Sekarang kita masuk kepada Roma 12 ayat 1, ayat ketiga dan seterusnya. Firman Tuhan berkata demikian, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Sekali lagi Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma, bukan berdasarkan dirinya. Dia sudah katakan sejak dahulu bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Di antara orang yang berdosa, dia katakan dirinya adalah orang yang paling berdosa. Nah, kalau dirinya orang yang paling berdosa, bagaimana dia dapat memberikan nasihat kepada orang lain? Nah, saudara, kita juga mendapat pelajaran dalam hal ini, saudara. Kalau kita belum mencapai atau belum melakukan hal yang baik, tentu kita tidak dapat memberikan nasihat kepada saudara kita tentang yang baik. Kalau kita belum percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, tentu kita tidak dapat mengajarkan orang lain tentang bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu yang dikatakan dalam poin ini. Itu sebabnya maka Paulus dia memakai kata berdasarkan kasih karunia. Jadi otoritasnya adalah kasih karunia
daripada Allah yang dianugerahkan kepadanya. Maka dia mau berkata kepada setiap orang di antara kamu. Apa yang dia katakan? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang kamu patut pikirkan. Apa yang dia maksud di sini, saudara? Saudara, seringkali ada banyak orang di dunia ini, termasuk saudara, orang percaya, selalu halusinasi. Artinya apa? Artinya berpikir di luar nalarnya, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya pintar, tidak mau meredakan hatinya, tidak mau dianggap remeh, walaupun dia tidak pandai. Sorry saudara, keselak sedikit. Walaupun dirinya tidak pandai, tetapi tetap saja menganggap dirinya pandai. Walaupun dia tidak berkuasa, maafkan, seringkali waktu dia ceritakan kepada orang lain, diperbesar. Kata orang Medan, kombur. Kata orang Jakarta barangkali, digombalkan, dibesar-besarkan, ditinggi-tinggikan. Ada bohongnya, saudara. Maka firman Tuhan melalui Rasul Paulus menasihatkan kepada kita sekalian, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut engkau pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa seperti apa yang ada padamu. Seperti yang engkau sudah miliki, tidak boleh lebih tinggi daripada itu. Jangan muluk-muluk seakan-akan mau dikatakannya. Maka dikatakan, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, karena Tuhan Allah sudah memberi jatah kepada kita masing-masing. Kalau kita melampaui apa yang Tuhan berikan, tentunya akan loss. Tentunya kita akan gagal. Tapi kita berpikir sesuai dengan apa yang merupakan kemampuan kita, dan itu berdasarkan iman kepercayaan kita, maka kita akan sanggup. Itu yang ingin dikatakan ukuran iman yang sudah dikaruniakan kepada kita masing-masing. Saudara, kembali Rasul Paulus pada ayat keempat pasal 12 mengutip biologi. Jadi isi tubuh manusia. Dikatakan di sini, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Dalam satu tubuh kita ada tangan, ada rambut, ada mata, hidung, mulut, ada telinga, ada leher, ada kaki, ada otak, pikiran kita, semuanya itu tugasnya berbeda-beda. Maka semuanya penting. Saudara, mata tidak boleh katakan dia lebih penting daripada mulut. Mulut tidak boleh berkata lebih penting daripada tangan, saudara. Punya mulut, gak punya tangan, gak bisa engkau makan. Saudara, punya mulut, gak punya mata, engkau sulit mendapatkan sesuatu, saudara. Jadi semuanya penting. Tidak ada satu pun di antara satu tubuh ini yang boleh dianggap remeh. Dan semuanya harus saling mengasihi. Kalau mata kita sakit, maka tangan kita akan mengambil obat untuk mengoles, meneteskan air mata, atau maksud saya obat mata, supaya sembuh. Jadi saling mengasihi, saling menolong, tidak boleh ada yang bermusuhan. Maka di sini dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua mempunyai tugas yang sama. Benar, tidak semua punya tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus,
tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lainnya. Jadi dalam persekutuan tubuh Kristus itu terdiri dari banyak anggota. Nah saudara, masing-masing punya talenta, punya kepintaran, punya kepandaian yang berbeda-beda. Tidak boleh ada satupun yang saling iri. Semuanya harus saling menopang, saling mendukung, saling mengasihi. Itu baru bisa membangun tubuh Kristus. Kalau satu dengan yang lain saling menopang, tentunya bagus, saudara. Tetapi kalau satu dengan yang lainnya saling menerjang, bahaya. Itu akan merusak tubuh. Dan tubuh itu akan hancur. Maka kita sebagai umat percaya, iman kepercayaan kita itu akan berpencar, hancur. Karena apa? Karena tidak kompak. Maka kita perlu kompak. Maka dikatakan bersatu hati, memuji Tuhan. Orang yang bersatu hati dalam berdoa, saya percaya Tuhan akan nyatakan hasil yang besar dengan mujizat yang nyata. Saudara yang saya kasih Tuhan, di ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah kita masing-masing mempunyai karunia yang berlainan. Nah, maka tadi dikatakan tubuh mempunyai tugas yang berbeda, maka kita masing-masing punya karunia yang berlainan. Ada yang bernubuat, ada yang mengajar, ada yang melayani, ada yang menasehati. Dikatakan di sini ada yang bagian sosial, bagikan sesuatu dan sebagainya. Dan ini semua saudara bisa terjadi karena kita itu memiliki satu tubuh dalam Kristus. Kalau tidak saudara, maka kita akan gontok-gontokan. Dan satu yang dengan yang lain itu tidak boleh saling mencaplok. Semua sudah mempunyai tugas masing-masing. Dan di dalam tubuh ada kepala. Kepala tidak boleh menganggap remeh yang lain. Karena sekali lagi dikatakan semuanya sama. Dan kalau kita melakukan sesuatu, maka penuh kasih. Hanya kasih yang membuat manusia itu tulus. Kasih yang membuat manusia itu ikhlas. Kasih yang membuat manusia melakukan dengan rajin. So perhatikanlah, kalau orang yang tidak punya kasih, dia tidak akan rajin bekerja untuk Tuhan. Jangankan bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk orang lain aja tidak mau. Jangankan bekerja untuk orang lain. Kalau hidupnya penuh kebencian, bekerja untuk diri sendiri saja, untuk kebaikan diri sendiri saja, tidak mau dia, saudara. Maka siapa yang rajin, maka siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah melakukannya dengan sukacita. Dan kalau engkau memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Jadi pimpinan bukan hanya sekedar mengatur, tapi rajin. Tetap dia terlibat dengan sukacita. Dengan apa lagi? Dengan murah hati. Bukan dengan sombong, saudara. Apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari bagian ini? Kembali, fokus kita adalah Yesus yang memberikan anugerah. Sekali lagi, Rasul Paulus menasihatkan kita, otoritasnya adalah Tuhan Yesus. Otoritasnya adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita diberi kesempatan duduk seperti hari ini, boleh bersama-sama dengan yang lain menikmati kasih karunia Tuhan melalui firman Tuhan. Ini merupakan satu anugerah Tuhan. Dan anugerah itu membuat kita tidak boleh sombong. Karena di dalam satu tubuh Kristus tidak boleh satupun yang menganggap remeh kepada orang lain. Makanya dalam pelayanan, walaupun engkau duduk sebagai majelis maupun pengurus, jangan
menganggap remeh mereka yang datang sebagai anggota biasa. Belum tentu mereka itu kurang rohani, saudara. Belum tentu mereka itu kurang rajin, saudara. Mereka hanya belum punya kesempatan untuk duduk dalam jabatan yang diberikan kepada Anda. Dan bagi Anda yang sudah duduk dalam jabatan tersebut, jangan merasa hebat. Jangan merasa tinggi hati, jangan merasa sombong. Jangan pikir tanpa engkau semuanya tidak jalan. Gak demikian, saudara. Kalau engkau tidak mau, tidak sungguh-sungguh, maka Tuhan Allah bisa memakai orang lain, saudara. Hati-hati, saudara. Sekali lagi saya ulangi. Jangan menganggap sombong atau tinggi hati kalau engkau mendapat jabatan tertentu dalam pelayanan, baik di gereja maupun organisasi Kristen lainnya. Jikalau engkau tidak sungguh-sungguh, jikalau engkau lakukannya dengan tinggi hati, jikalau engkau lakukan dengan penuh kesombongan, apalagi dengan malas-malasan, maka jangan salahkan Tuhan jikalau Tuhan pakai orang lain untuk kerjakan itu. Jangan pikir tanpa engkau tidak bisa jalan. Tuhan punya kuasa. Sebenarnya Tuhan tidak butuh kita. Cuma kita karena anugerahnya kita dilibatkan, saudara. Bersyukurlah, saudara, kalau kita terpilih. Jangan merasa hebat. Bersyukurlah. Kalau hari ini, saudara, engkau pernah menolak pelayanan yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh gereja, hamba Tuhan, majelis atau Tuhan kepadamu, mohon ampun kepada Tuhan. Justru karena kasih Tuhan, Dia mau libatkan engkau. Jangan pikir karena kita hebat, sekali lagi. Karena Tuhan bisa pakai orang lain untuk mempermalukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, jangan biarkan kami sombong tinggi hati. Jangan jadikan kami orang-orang yang merasa hebat, merasa kuat. Tuhan, kalau kami hari ini sombong, kalau hari ini kami tinggi hati, kalau kami menawar dengan Engkau, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau boleh mengambil kesempatan ini dan berikan pada orang lain. Kalau hari ini kami diberi kesempatan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah Tuhan supaya kami lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Jikalau kami yang belum punya kesempatan, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan beri kesempatan pada kami untuk menjadi yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi saudara, saya Pendeta Somiman Saud yang ada di San Francisco. Anda bersama saya Cornerstone Ministry, istilahnya Cornerstone Broadcasting Ministry, yang melayani bagian audio visual maupun video media sosial. Dan kalau saudara mendapatkan berkat melalui pelayanan yang kami berikan, saudara share kepada teman-teman yang lain. Saudara juga boleh bagikan di grup Anda, dan saudara juga boleh mendukung pekerjaan Tuhan ini, ya. Kalau saudara benar-benar tergerak untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh hambanya Pendeta Somiman Saud, saudara boleh sampaikan itu secara pribadi melalui WhatsApp dengan nomor 415-813-9772. Saudara katakan, saya ingin mendukung pekerjaan Tuhan, bagaimana caranya? Saya akan beritahukan saudara caranya. Kita tidak akan gembar-gemborkan kepada orang lain yang memang tidak butuhkan, tapi kalau memang saudara benar-benar membutuhkan, kirim WhatsApp kepada saya, dan saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.